Ligitan and Sipadan are two small but significant islands located in the Celebes Sea, off the southeastern coast of the Malaysian state of Sabah. These islands were once the center of a territorial dispute between Indonesia and Malaysia, which was ultimately resolved by the International Court of Justice, ICJ, in 2008-2002. The International Court of Justice awarded sovereignty over both islands to Malaysia, based on the principle of effective occupation. Sipadan dan Ligitan, kedua pulau tersebut mungkin sudah tidak terdengar asing bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Mengapa tidak? Karena kedua pulau tersebut memang terkenal sebagai pulau atau teritori yang menjadi sengketa yang dimiliki oleh Indonesia dan juga Malaysia semenjak akhir tahun 60-an. Mengapa demikian? Karena sengketa tersebut dilandaskan pada klaim pasca kemerdekaan yang dimiliki oleh kedua belah negara. Oleh karena itu, kedua belah negara memiliki klaim yang sangat valid untuk menjadikan pulau tersebut teritori mereka. Walau kedua pulau tersebut jarang untuk didiami oleh halayak atau populasinya cukup sedikit, tapi kedua pulau tersebut sangat ecologically rich atau memiliki ekosistem yang cukup kaya baik di atas tanah maupun di bawah lautnya. Sebelum memulai videonya lebih lanjut, akan lebih baik jika saya menjelaskan kepada Anda di mana letak geografis daripada Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di antara wilayah Kalimantan Utara dan juga Malaysia bagian Sabah, dan berada di Laut Sulawesi yang dimana memang menjadi ladang untuk ekosistem laut yang cukup kaya berada di sana, yang dimana menjadikan kedua pulau tersebut cocok untuk diadakan tempat-tempat turis dan juga konservasi laut lainnya. Mengapa kedua pulau tersebut sangat penting untuk didispute? Pertama, dua pulau tersebut berada di objek vital rute maritim. Yang kedua, kedua pulau tersebut sangat kaya akan biodiversity laut, yang dimana dapat meningkatkan pariwisata negara serta riset untuk konservasi bawah laut. Selain itu, potensi dari interest ekonomi di kedua pulau tersebut juga dapat meningkat jika dapat digunakan dengan baik, termasuk peningkatan dalam aspek fishing ground dan juga underwater resources seperti migas dan juga gas-gas bawah laut lainnya. Walau kedua pulau tersebut hanya memiliki luas yang kecil, seperti yang hanya 12 hektar dan juga 7 hektar, kedua pulau ini sangat penting karena terkenal sebagai spot menyelam terbaik dan juga dikelilingi oleh terumbu karang dan juga hutan tropis. Sedangkan Pulau Ligitan sendiri memiliki karakteristik dataran pasir landai dan juga vegetasi yang cukup jarang. Meski tidak sepopuler Sipadan, Ligitan juga cukup memiliki nilai strategis karena dekat dengan perbatasan tetangga. Oleh karena itu, Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan memiliki aspek strategis dalam penempatannya. Selanjutnya yaitu sengketa Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini bermula dari warisan kolonial Indonesia merujuk pada pewarisan wilayah dari pemerintah kolonial Belanda, sementara Malaysia mengklaim bahwa Inggris sebagai kekuatan kolonialnya secara aktif mengelola kedua pulau tersebut, khususnya sejak awal abad ke-20 karena tak ada titik temu. Pada tahun 1997, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur hukum internasional, sebuah langkah penting yang mencerminkan komitmen pada prinsip penyelesaian damai. Selanjutnya yaitu proses di Mahkamah Internasional ICJ. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice di Den Haag menjadi panggung akhir dari sengketa ini. Selama bertahun-tahun, kedua negara menyampaikan bukti dan argumen. Indonesia membawa peta pada tahun 1891 dan dokumen kolonial Belanda. Malaysia di sisi lain menyampaikan bukti administratif seperti pembangunan mercusuar, pembangunan lingkungan, dan pengelolaan ekonomi oleh Inggris di masa lalu.
Selanjutnya, keputusan ICJ tahun 2002 pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berada dalam kedaulatan Malaysia. Keputusan ini diambil berdasarkan prinsip efektivitas, yakni tindakan nyata dan berkelanjutan dalam administrasi wilayah. Malaysia dinilai memiliki bukti yang lebih kuat atas pengelolaan dan kehadiran negara dibandingkan Indonesia, dengan 16 hakim mendukung Malaysia dan 1 hakim disenting. Putusan ini bersifat final dan juga mengikat. Selanjutnya, respon Indonesia dan juga dampaknya. Meski kecewa, Indonesia menerima keputusan tersebut secara damai. Tidak ada protes resmi atau tindakan konfrontatif. Langkah ini mencerminkan kematangan diplomasi Indonesia dan komitmen pada penyelesaian damai sesuai dengan piagam PBB. Namun, keputusan ini juga menjadi tamparan keras. Kritik publik mengarah pada lemahnya kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pasca kasus Sipadan Ligitan, pemerintah Indonesia mulai memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan, infrastruktur dibangun, patroli diperketat, dan pencatatan administratif mulai diperbaiki untuk menunjukkan kehadiran negara secara nyata. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa di mata hukum internasional, bukti kehadiran administratif bisa lebih kuat dibanding klaim sejarah semata. Sengketa Sipadan dan Ligitan juga menjadi contoh baik bagi kawasan Asia Tenggara, bahwa konflik wilayah tak selalu harus diselesaikan dengan kekuatan militer, tapi bisa melalui jalur hukum yang adil dan damai. Hubungan Indonesia dan Malaysia pun terus berlanjut di berbagai kerjasama ASEAN, membuktikan bahwa satu sengketa tak harus menggoyak harmoni kawasan. Last but not least, Pulau Sipadan dan Ligitan kini berada di bawah kedaulatan Malaysia. Namun kisahnya akan abadi di sejarah diplomasi dan hukum internasional di Indonesia. Ini tuh jadi pengingat bahwasanya sekecil apapun wilayahnya, kehadiran negara tuh penting banget.